Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kita manusia ini dalam kehidupan ini nikmat yang terbesar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk berkumpul pada suasana majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita memanjatkan rasa syukur sedalam-dalamnya atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mendapatkan syafaat agung beliau di hari kiamat kelak. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak kita untuk merenungi sejenak sebuah topik besar yang sangat fundamental, yaitu manusia dalam dua episode, sebuah narasi kehidupan dalam perspektif kehidupan Al-Quran. Judul ini menawarkan pandangan bahwa hidup kita bukanlah satu kesatuan yang berakhir dengan yang namanya kematian, melainkan sebuah kisah besar yang terbagi. Episode pertama adalah kehidupan di dunia ini, fase di mana fase ujian dan merupakan ladang untuk penanaman amal. Fase kedua adalah kehidupan di akhirat, fase panen dan pertanggungjawaban abadi. Al-Quran mendeskripsikan kita dan memberi kita cetak biru yang demikian jelas mengenai kedua episode ini, menjelaskan tujuan keberadaan kita di dunia dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk transisi menuju keabadian. Topik kita kali ini adalah manusia dalam dua episode, sebuah narasi kehidupan dalam perspektif Quran. Topik ini mengandung pendekatan naratif yang khas dalam memahami eksistensi manusia menurut Al-Quran. Dua episode yang dimaksud pada topik ini merujuk pada fase prakehidupan, alam arwah, dan kehidupan dunia, al-hayatud dunia. Yang keduanya membentuk satu totalitas ontologis dalam kerangka penciptaan dan tujuan hidup manusia. Dalam episode pertama, manusia hadir sebagai ruh yang bersaksi atas keesaan Tuhan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka pun menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak
kamu tidak akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap kekuasaan Tuhan. Pernyataan Allah dalam Al-A'raf ayat 172 ini menandai awal dari kesadaran fitri dan perjanjian primordial, atau dalam bahasa Quran itu diistilahkan dengan mitsaq, perjanjian yang maha kuat, perjanjian yang maha suci. Episode kedua dimulai dengan kelahiran di dunia, di mana manusia menjalani ujian kebebasan, ujian tanggung jawab, dan pencarian makna. Quran memandang hal ini dengan tidak memisahkan keduanya secara dikotomis, melainkan menjahitnya dalam satu narasi kebermaknaan dari asal usul ilahiyah menuju pengembalian yang penuh pertanggungjawaban. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Demikian Allah nyatakan dalam Al-Insyiqaq ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dengan demikian, manusia bukan sekadar makhluk biologis, tetapi subjek spiritual yang membawa amanah eksistensial. Narasi ini menekankan bahwa kehidupan bukanlah ruang hampa nilai, melainkan arena aktualisasi tauhid, etika, dan pengabdian. Maka dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri, pemahaman atas dua episode ini penting untuk membentuk visi hidup yang utuh, yang tidak terjebak dalam materialisme duniawi, namun juga tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Maka slide pertama ini mengajak kita semua untuk menelusuri kembali siapa kita ini sebenarnya menurut Al-Quran. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan hendak kemana kita akan kembali. Ini pertanyaan-pertanyaan yang merupakan fondasi konseptual yang akan menuntun kita dalam memahami esensi manusia dalam eksistensinya sebagai makhluk yang hidup dalam dua episode namun satu misi, menjadi hamba dan khalifah yang sadar akan arah dan tujuan hidupnya. Dalam perspektif Qur'ani, kehidupan manusia tidak berhenti pada batas biologis atau sosial, melainkan terbentang dalam dua episode besar yang saling terhubung terkait dunia dan akhirat. Episode dunia merupakan ruang aktualisasi amal, tempat manusia menjalani ujian kebebasan, tanggung jawab, dan makna. Sementara akhirat adalah fase evaluatif, di mana seluruh amal dan orientasi hidup dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain Allah menegaskan hal ini dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77, yang dimana menegaskan keseimbangan antara dua episode. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Statement Allah ini tidak memisahkan dunia dan akhirat secara dikotomis, melainkan mengintegrasikannya dalam satu narasi kebermaknaan. Dunia bukan sekadar tempat singgah, melainkan ladang amal yang menentukan kualitas kehidupan akhirat.
maka manusia dituntut untuk hidup secara produktif, etis, dan transenden, memakmurkan bumi tanpa kehilangan orientasi ukhrawi. Jadi dua episode ini membentuk struktur eksistensial yang utuh. Di satu sisi dunia sebagai proses, di sisi yang lain akhirat sebagai hasil. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman ini penting untuk membentuk visi hidup yang berimbang, menghindari ekstremisme spiritual yang menafikan dunia, maupun materialisme sekuler yang menafikan akhirat. Dengan demikian, dua episode kehidupan manusia bukan hanya konsep teologis, tetapi juga kerangka etis dan pedagogis dalam membentuk manusia yang sadar arah, sadar tugas, dan sadar tujuan. Al-Quran tidak memandang kehidupan sebagai sekadar fenomena biologis seperti diungkap tadi atau sosial, melainkan sebagai perjalanan eksistensial yang syarat makna dan tanggung jawab. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-201, Allah mendeskripsikan orientasi ideal seorang mukmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan adalah proses menuju pertanggungjawaban, bukan sekedar akumulasi pengalaman atau pencapaian dunia. Maka dalam kerangka ini, eksistensi manusia bersifat teleologis, berorientasi pada ridho dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap tindakan, pilihan, dan relasi sosial menjadi bagian dari narasi pertanggungjawaban. Kehidupan bukan ruang netral, tetapi arena moral dan spiritual yang menuntut kesadaran, menuntut keikhlasan dan komitmen terhadap nilai-nilai ilahiyah. Dikaitkan dengan konteks pendidikan dan pengembangan karakter, maka pandangan ini menurut pendekatan yang tidak hanya kognitif, tetapi juga eksistensial, membentuk manusia yang berpikir, merasa, dan bertindak dalam bingkai tanggung jawab transenden. Maka hidup adalah safar ruhani, perjalanan dari Allah, bersama Allah, dan kembali kepada Allah. Kesadaran ini melahirkan satu etos hidup yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan sebagai sumber makna dan tujuan akhir. Jadi, Al-Quran membingkai kehidupan sebagai proses spiritual yang menuntut refleksi, orientasi, dan pertanggungjawaban yang utuh. Telah dinarasikan pada slide sebelumnya bahwa dunia sebagai ruang aktualisasi amal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amal, dimensi evaluatif kehidupan. Dalam konstruksi antropologi Quran, dunia bukan sekadar ruang fisik tempat manusia hidup, melainkan medan aktualisasi amal yang menentukan kualitas eksistensi dan arah kehidupan. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang telah dibacakan pada sebelumnya, itu menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat melalui potensi dunia yang dianugerahkan Allah, tanpa melupakan bagian dunia sebagai sarana. Dunia dalam hal ini bukan tujuan tetapi instrumen. Ia menjadi laboratorium etis tempat manusia menguji keimanan,
melalui tindakan nyata baik dalam relasi sosial, pengelolaan sumber daya, maupun pengembangan ilmu. Amal di dunia bukan hanya ritual, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang bernilai ibadah jika diorientasikan untuk kebaikan dan keridhaan Allah. Oleh karenanya, dunia adalah ruang dinamis yang menuntut adanya kesadaran tanggung jawab dan orientasi transenden. Dalam pendidikan Islam dijelaskan bahwa dunia diposisikan sebagai ruang pembentukan karakter dan kompetensi, bukan sekedar tempat pencapaian material. Ia menjadi arena di mana nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan diuji dan dihidupkan. Maka dinamika kehidupan duniawi dalam perspektif Qur'ani adalah proses spiritual yang menuntut integrasi antara iman dan amal, antara potensi dan tanggung jawab, antara kebebasan dan pertanggungjawaban. Adapun pada bagian kedua, akhirat sebagai tempat pembalasan amal atau dimensi evaluatif kehidupan. Jika dunia adalah ruang aktualisasi, maka akhirat adalah ruang evaluasi. Dalam perspektif Qur'ani, akhirat bukan sekadar kelanjutan dari kehidupan, tetapi titik kulminasi dari seluruh proses eksistensial manusia. Dalam Al-Baqarah 201 yang sudah dibacakan sebelumnya menunjukkan bahwa seorang mukmin idealnya memohon kebaikan di dunia dan akhirat serta perlindungan dari siksa neraka. Ini menandakan bahwa akhirat adalah ruang pembalasan yang adil atas amal yang dilakukan di dunia. Akhirat jelas menjadi dimensi evaluatif yang mengungkap kualitas niat, keikhlasan, dan dampak amal manusia. Ia bukan hanya tempat hukuman atau pahala, tetapi juga cermin dari orientasi hidup. Apakah seseorang hidup dengan kesadaran ilahiyah atau terjebak dalam kenikmatan duniawi yang fana? Maka dalam kerangka pendidikan dan pembentukan visi hidup, akhirat menjadi horizon etis yang menuntut manusia untuk berpikir jangka panjang, melampaui logika, pragmatisme, dan hedonisme. Maka kesadaran akan akhirat dapat melahirkan etos hidup yang bertanggung jawab, disiplin, dan berorientasi pada nilai. Maka dinamika kehidupan manusia menurut Quran selalu bergerak antara dua kutub. Dunia sebagai ladang amal dan akhirat sebagai ruang pembalasan. Keduanya membentuk narasi eksistensial yang utuh di mana manusia dituntut untuk hidup secara bermakna, bertanggung jawab, dan transenden. Saudara, tabel ini mendeskripsikan tentang fase-fase kehidupan manusia menurut Al-Quran. Ditemukan pada banyak ayat bahwa ternyata manusia yang hidup ini telah dan akan mengalami fase-fase kehidupan dan memiliki makna-makna yang sangat penting untuk diketahui. Fase yang pertama adalah fase alam ruh. Pada fase ini terjadi kesaksian primordial atas ketuhanan. Lalu fase alam rahim itu adalah proses penciptaan jasmani dan peniupan ruh. Berpindah kepada fase alam dunia, inilah ladang amal dan ujian. Sesudah prosesi kehidupan pada fase ini, berpindahlah fase kehidupan berikut pada alam barzah, masa penantian dan konsekuensi amal. Setelah dalam proses alam barzah, nanti ada fase yang namanya fase kiamat, di mana pada fase itu terjadi kebangkitan universal.
Setelah semua dibangkitkan, maka masuk pada fase penghisaban atau fase hari hisab. Di sana terjadi evaluasi amal. Dan hasil daripada evaluasi amal ini masuk pada fase yang terakhir, adalah fase pembalasan. Terjadi penetapan tempat abadi. Ada hal yang penting untuk ditekankan, bahwa ternyata ketika manusia ada yang gagal memanage kehidupan di dunia ini, tidak mampu untuk mengelola kehidupan yang baik di dunia ini, maka pada gilirannya dia akan ditempatkan pada tempat yang abadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah. Dalam hal ini kita bisa baca dalam Quran surat Az-Zumar, di mana tempat abadi yang pertama ditunjuk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Ini tempat abadi yang pertama. Tetapi bagi mereka-mereka yang semasa hidupnya di alam dunia ini dilakukan dengan kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, kehidupan yang sadar akan tujuan hidup dan eksistensinya, maka pada gilirannya dia akan ditempatkan pada tempat abadi sebagaimana dinyatakan Allah. Wasiqul ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini tempat abadi yang kedua. Dipersiapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk ditempati bagi mereka-mereka yang sukses menjalani kehidupannya pada fase-fase sebelumnya, terutama pada fase yang ketiga, fase alam dunia. Mereka melakukan segala ihwal yang bermakna dalam kehidupannya, yang bermaslahat dalam kehidupannya, sadar akan eksistensi dan esensi dirinya. Selanjutnya dalam bagian ini ingin dijelaskan bahwa dalam konstruksi antropologi Qur'ani, manusia diciptakan dengan 3 potensi utama yang membentuk struktur eksistensialnya. Pertama, akal, intelektual, qalb, spiritual, dan jasad yang merupakan fisikal. Ketiganya bukanlah entitas yang terpisah, melainkan sistem integral yang saling berinteraksi dalam membentuk orientasi hidup. Akal berfungsi sebagai instrumen rasionalitas dan refleksi, memungkinkan manusia dapat memahami tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, baik di alam atau di wahyu. Qalb adalah pusat kesadaran ruhani, titik sentral kesadaran ruhani. Tempatnya bersemayam iman, keikhlasan, dan intuisi moral. Sementara jasad menjadi medium aktualisasi amal, tempat nilai-nilai spiritual dan intelektual diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Jadi, Al-Quran tidak mengunggulkan satu potensi di atas yang lain, melainkan menuntut keseimbangan dan integrasi. Ketika akal dominan tanpa qalb, maka lahirlah orientasi hidup yang kering secara spiritual, materialistik, teknokratis, dan reduksionis. Sebaliknya, jika qalb aktif tanpa akal, muncul religiusitas yang emosional,
namun rentan terhadap penyimpangan. Jika jasad menjadi pusat orientasi, manusia pasti terjebak dalam hedonisme dan insting biologis. Maka perbedaan orientasi hidup manusia lahir dari cara ia menyeimbangkan ketiga potensi tersebut. Terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Pada ayat ini ditegaskan bahwa kebutaan hakiki bukanlah pada mata, tetapi pada hati yang tidak memahami kebenaran. Ini menunjukkan bahwa orientasi hidup yang Qur'ani adalah orientasi yang menyatukan akal yang berpikir, qalb yang merasa, dan jasad yang bertindak. Dalam konteks pendidikan Islam, maka pemahaman ini menjadi dasar pembentukan manusia paripurna atau biasa diistilahkan dengan insan kamil, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan bertanggung jawab secara sosial. Jadi, ragam orientasi hidup bukan sekedar pilihan gaya hidup, tetapi refleksi dari struktur batinia manusia dan arah eksistensialnya dalam menapaki jalan-jalan Tuhan. Selanjutnya, pada slide kali ini, ingin dijelaskan adanya tipologi orientasi hidup manusia. Kita mengenal paling tidak 3 orientasi hidup. Yang pertama, dunia absolut, menolak kehidupan setelah mati. Ada dunia dominan, tahu akhirat ada tapi abai. Dan kemudian ada orientasi yang ketiga adalah seimbang, dunia sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan. Mari secara ringkas ingin saya paparkan penjelasannya. Dunia absolut yang merupakan orientasi awal, atau sebagian orang menjadikan dunia ini mutlak, di mana mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Orientasi dunia absolut mencerminkan paradigma hidup yang menafikan dimensi transenden dan menolak keberadaan kehidupan setelah kematian. Dalam perspektif Qur'ani, sikap ini digambarkan sebagai sebuah bentuk kebutaan spiritual dan reduksi eksistensial, di mana manusia memaknai hidup semata-mata sebagai proses biologis dan sosial tanpa arah ukhrawi. Dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-32, itu Allah nyatakan dengan tegas tentang kehidupan dunia ini semata-mata untuk kehidupan dunia, yang dominan duniawi absolut. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Pada bagian ayat ini Allah menegaskan bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir. Orientasi dunia absolut menempatkan kenikmatan, prestise, dan kekuasaan sebagai puncak makna hidup, sehingga nilai-nilai etis dan spiritual menjadi relatif atau bahkan terabaikan. Maka dalam kerangka pendidikan dan pembangunan karakter, orientasi yang sangat berbahaya karena melahirkan generasi yang pragmatis, hedonistik, dan kehilangan arah moral. Penolakan terhadap akhirat bukan hanya penolakan terhadap dogma, tetapi juga terhadap tanggung jawab, evaluasi, dan makna hidup yang lebih dalam. Maka kemudian Al-Quran mengkritisi keras orientasi ini sebagai bentuk kesesatan epistemologis
dan spiritual yang menjatuhkan manusia dari hakikat dirinya sebagai makhluk yang diciptakan untuk kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, orientasi atau dunia dominan. Tahu akhirat ada, tapi tetap abai. Dimaksudkan bahwa orientasi duniawi dominan adalah bentuk ambivalensi eksistensial. Manusia mengakui tentang keberadaan akhirat, tetapi tidak menjadikannya sebagai pusat orientasi hidup. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-32 yang telah dibacakan di atas tadi, itu mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiburan. Sementara akhirat adalah realitas yang lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam orientasi ini, maka menjalani kehidupan dengan kesadaran parsial terhadap akhirat, namun tetap menomorsatukan dunia dalam keputusan, ambisi dan gaya hidup. Akibatnya nilai-nilai spiritual dan etis menjadi subordinasi dari kepentingan duniawi. Dalam pendidikan, orientasi ini melahirkan sikap dualistik. Di satu sisi siswa atau pemimpin yang tahu nilai-nilai agama tetapi tidak menjadikannya sebagai landasan tindakan. Mereka cenderung mengkompromikan prinsip demi keuntungan jangka pendek. Maka hal ini Al-Quran menyebut sikap ini sebagai bentuk kelalaian, ghaflah, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak peduli, don't care. Dunia menjadi dominan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kelemahannya, kesadaran akan akhirat. Maka orientasi ini perlu dikoreksi melalui pendekatan spiritual yang menyentuh qalb, bukan sekedar akal. Kesadaran akan akhirat harus diinternalisasi sebagai visi hidup, bukan hanya informasi teologis. Maka dengan demikian, duniawi dominan adalah orientasi yang mengakui kebenaran tetapi gagal menjadikannya sebagai kompas hidup. Lalu ada orientasi yang ketiga, orientasi seimbang. Dia jadikan dunia sebagai sarana dan akhirat sebagai tujuan. Orientasi seimbang merupakan bentuk ideal dalam perspektif Quran, di mana dunia diposisikan sebagai sarana dan akhirat sebagai tujuan. Quran surat Al-An'am ayat 32 di atas memberikan fondasi teologis bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sementara akhirat adalah realitas yang lebih baik dan kekal bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam orientasi ini, maka manusia tidak menafikan dunia, tetapi menempatkannya dalam kerangka fungsi sebagai ladang amal, ruang aktualisasi nilai, dan instrumen menuju keridhaan Allah. Dunia menjadi tempat belajar, bekerja dan berkontribusi, namun semua diarahkan pada orientasi ukhrawi. Maka dalam pendidikan, orientasi ini akan melahirkan manusia yang produktif secara duniawi dan sadar secara spiritual. Mereka tidak anti teknologi, tidak anti ekonomi, apalagi anti politik, tetapi menjadikannya semua itu sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab kekhalifahan. Akal, qalb, dan jasad diintegrasikan dalam satu sistem nilai yang utuh. Orientasi seimbang juga mencegah ekstremisme, tidak terjebak dalam spiritualisme pasif, dan tidak larut dalam materialisme agresif yang melahirkan etos hidup yang bijak, yang adil, dan berkelanjutan. Maka orientasi ini adalah cerminan dari insan kamil, manusia yang memahami dunia sebagai titipan dan akhirat sebagai rumah abadi. Dalam kerangka ini, maka pendidikan Islam itu harus membentuk visi hidup yang seimbang. Dunia sebagai tempat berproses, akhirat sebagai tempat berjumpa dengan Tuhan. Selanjutnya,
Mari kita lihat bagaimana tujuan dan fungsi penciptaan manusia dalam dimensi transendental dan tanggung jawab moral. Pernyataan Qur'ani dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Penegasan ini merupakan teguran eksistensial yang menegaskan bahwa penciptaan manusia bukanlah peristiwa acak atau tanpa makna. Dalam perspektif teologis dan antropologis Islam, penciptaan manusia itu bersifat transendental, berakar pada kehendak ilahi dan bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dunia. Manusia bukan sekedar makhluk biologis seperti yang sudah sering diuraikan tadi, tetapi merupakan subjek moral yang diberi akal, qalb, dan kebebasan untuk memilih, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi, fungsi penciptaan manusia itu mencakup dua mandat utama. Pertama, sebagai hamba dan sebagai khalifah di bumi. Sebagai hamba, manusia dituntut untuk menyembah dan tunduk kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, bukan hanya dalam ritual formal. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola, untuk memanage bumi ini dengan baik, bijak, dan orientasi pada kemaslahatan. Maka kedua fungsi ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia tidak netral, melainkan syarat dengan konsekuensi moral dan spiritual. Lalu, penciptaan yang transendental menuntut orientasi hidup yang bermakna, di mana setiap tindakan harus dipertimbangkan dalam bingkai pertanggungjawaban akhirat. Maka hidup bukanlah ruang bermain, tetapi medan ujian dan aktualisasi nilai. Dalam pendidikan Islam, pemahaman ini menjadi fondasi pembentukan karakter dan visi hidup. Manusia dididik untuk sadar akan asal-usulnya, tugasnya, dan tujuan akhirnya. Maka dengan demikian, Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 bukan hanya ayat peringatan, tetapi juga deklarasi ontologis bahwa manusia adalah makhluk bermisi, bukan makhluk main-main. Selanjutnya pada bagian ini ada 4 fungsi penciptaan atau tujuan diciptakannya manusia itu. Yang pertama bertujuan ibadah. Tetapi ibadah yang dimaksud bukan sekadar ritual, tapi kesadaran hidup dalam ketaatan. Hal ini mengandung makna transformatif yang melampaui batas formalitas keagamaan. Dalam perspektif akademik, ibadah tidak hanya dipahami sebagai rangkaian tindakan ritualistik seperti sholat, puasa, atau zikir, melainkan sebagai manifestasi dari kesadaran eksistensial manusia terhadap Tuhan dan nilai-nilai ilahiyah dalam seluruh dimensi dan aspek kehidupan. Ibadah menjadi ekspresi totalitas penghambaan yang menyatu dengan etika, menyatu dengan tanggung jawab sosial, dan adanya komitmen moral. Kesadaran hidup dalam ketaatan itu berarti bahwa setiap aktivitas manusia, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun profesional, itu dilakukan dalam bingkai nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kejujuran dan keadilan, serta kasih sayang. Maka dalam kerangka ini, ibadah berfungsi sebagai sistem orientasi hidup, bukan sekadar kewajiban ritual, di mana ia membentuk karakter, mengarahkan keputusan, dan menjadi landasan dalam membangun satu komunitas yang beradab.
Dengan demikian, ibadah adalah proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang menjadikan manusia bukan hanya taat secara ritual, tetapi juga konsisten dalam perilaku etis dan spiritual. Hendaknya kesadaran ini menuntut refleksi diri, adanya pemahaman mendalam terhadap makna ibadah, di mana secara integrasi antara dimensi spiritual dan praksis kehidupan. Maka ibadah yang sejati adalah ibadah yang melahirkan transformasi diri dan sosial, menjadikan manusia sebagai khalifah yang sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhannya dan sesama. Lalu adanya fungsi kedua, diciptakannya manusia sebagai khalifah atau amanah sosial dan ekologis untuk memakmurkan bumi ini. Hal ini mencerminkan dimensi integral dari mandat manusia dalam perspektif kosmologi Islam. Konsep khalifah atau wakil Tuhan di bumi bukan sekadar spiritual atau status spiritual, melainkan tanggung jawab multidimensional yang mencakup pengelolaan sosial dan ekologis secara berkeadaban. Dalam Al-Quran, itu manusia diangkat sebagai khalifah. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dengan amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan menghindari kerusakan al-fasad di muka bumi. Tersebut dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. Amanah sosial berarti bahwa manusia bertanggung jawab membangun tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hal ini mencakup pengentasan kemiskinan, pemberdayaan komunitas, serta penegakan nilai-nilai etika dalam kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan publik. Sementara itu, amanah ekologis menuntut kesadaran bahwa bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Maka oleh karena itu eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat kekhalifahan. Oleh karenanya, memakmurkan bumi, imarul ar, bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga spiritual, ekologis, yakni kesalehan yang terwujud dalam konservasi, berkelanjutan, dan harmoni dengan alam. Maka dalam kerangka ini, khalifah bukan figur otoriter, melainkan pelayan ciptaan yang bertindak dengan hikmah, tanggung jawab, dan visi jangka panjang. Maka menjadi khalifah adalah proyek etis dan peradaban, membangun dunia yang adil dan lestari sebagai sebuah bentuk perwujudan pengabdian kepada Tuhan dan cinta kepada sesama makhluk. Lalu ada fungsi ketiga dari tujuan penciptaan. Apa itu? Yakni amar ma'ruf nahi mungkar atau tanggung jawab etis dan sosial. Hal ini mengindikasikan presentasikan prinsip normatif dalam Islam yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berimplikasi luas terhadap pembentukan masyarakat berkeadaban. Secara etimologis, amar ma'ruf berarti menyeru kepada kebaikan, sedang nahi mungkar bermakna mencegah kemungkaran. Dalam kerangka akademik, konsep ini dapat dipahami sebagai mekanisme etis yang menuntut partisipasi aktif individu dalam menjaga integritas moral dan sosial komunitas. Ia bukan sekedar ajakan verbal, melainkan praksis transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan tanggung jawab sosial. Amar ma'ruf mengandung semangat konstruktif, membangun budaya kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam interaksi sosial. Sementara nahi mungkar lebih bersifat preventif dan korektif, melawan ketidakadilan, penyimpangan, dan perilaku destruktif
yang merusak tatanan masyarakat. Maka dalam konteks pendidikan dan kepemimpinan, prinsip ini menjadi landasan etika publik yang mendorong keberanian moral, empati sosial, dan komitmen terhadap perubahan. Ia menuntut kepekaan terhadap realitas sosial dan keberanian untuk bertindak demi kemaslahatan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga sistemik, menjadi bagian dari kebijakan, misalnya kurikulum dan budaya institusi. Ketika dijalankan dengan hikmah, kelembutan, dan strategi yang bijak, ia mampu menjadi instrumen reformasi sosial yang berakar pada nilai-nilai ilahiyah. Maka dalam dunia yang kompleks dan plural, prinsip ini menuntut adanya pendekatan kontekstual dan inklusif, agar tidak menjadi alat penindasan, tetapi justru menjadi jembatan menuju masyarakat yang adil, beradab, masyarakat yang berorientasi pada kebaikan bersama. Dan fungsi yang keempat, dan ini juga merupakan satu hal yang penting untuk disampaikan, yaitu ridha Allah, di mana puncak orientasi spiritual dan makna hidup itu tertuju pada penggapaian ridha Allah. Statement ini mencerminkan inti dari perjalanan eksistensial manusia dalam perspektif Quran. Ridha Allah atau keridhaan Tuhan bukan sekedar tujuan akhir dari ibadah, tetapi merupakan orientasi tertinggi yang mengarahkan seluruh dimensi kehidupan manusia, spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Dalam kerangka teologis, ridha Allah adalah bentuk penerimaan ilahi terhadap amal, niat, dan laku hidup manusia yang selaras dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Ridha Allah, dia bukan hadiah pasif, melainkan hasil dari adanya kesungguhan eksistensial dalam menapaki jalan kebenaran, siratal mustaqim. Maka dalam konteks ini, ridha Allah menjadi parameter makna hidup. Manusia tidak sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, tetapi untuk mencapai kualitas rohani yang diterima oleh Tuhan. Orientasi ini dapat melahirkan kesadaran bahwa setiap aktivitas, setiap tindakan sekecil apapun memiliki nilai transenden jika diniatkan untuk mencari keridhaannya. Maka ridha Allah menjadi prinsip etis yang mampu membentuk integritas pribadi, mendorong adanya keikhlasan, dan menumbuhkan semangat tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan Islam, orientasi ini menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik, di mana tidak hanya diajak untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga untuk hidup bermakna dalam kerangka pengabdian. Ridha Allah juga menjadi koreksi terhadap orientasi hidup yang semata-mata mengejar prestise, kekuasaan, atau kepuasan duniawi. Ia mengajarkan bahwa makna hidup sejati terletak pada keterhubungan dengan yang maha mutlak, bukan pada pencapaian yang fana. Akhirnya, dengan demikian ridha Allah adalah horizon spiritual yang menyatukan iman, amal, dan ihsan dalam satu kesadaran utuh. Hidup sebagai ibadah dan ibadah sebagai jalan menuju makna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan materi yang singkat ini, insyaallah akan semakin menambah keyakinan kita, memperbaiki masa depan kita, dimulai dari kesempatan yang Allah berikan di dunia ini.
Ingat, dunia adalah ladang untuk berkarya dan akhirat adalah masa untuk kita memanen. Segala kebaikan yang kita tanam hari ini, insya Allah di masa akan datang kita akan memetik yang terbaik dari usaha yang telah kita lakukan sejak di kehidupan dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam di dunia ini, insya Allah Allah akan tampakkan kebaikan itu dalam kehidupan kita setelah ini. Dan sekecil apapun kejelekan yang telah kita buat di kehidupan dunia ini, insya Allah ada saatnya nanti Allah akan tampakkan kejelekan itu dalam pandangan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita yang terbaik, baik di kehidupan dunia ini ataupun kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.